Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triswesti dengan NIM 23002437 dari kelas F Hukum Ketenagakerjaan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai resume dari materi webinar yang telah dipaparkan oleh Prof. Fitri yang berjudul Implikasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pembahasan mengenai rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA mengangkat sejumlah isu penting yang berkaitan erat dengan aspek ketenagakerjaan, hak orang tua, serta struktur hukum nasional yang bersinggungan dengan standar hukum internasional. RUU ini memiliki nilai strategis karena memuat terobosan progresif seperti pengaturan cuti keluarga, larangan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ibu hamil dan menyusui, serta jaminan perlindungan bagi pekerja yang menjalani peran sebagai orang tua. Salah satu poin krusial adalah cakupan hak parental yang tidak hanya terbatas bagi pasangan sah dalam pernikahan, namun juga menjangkau situasi di luar pernikahan, selaras dengan prinsip universal hukum internasional yang menjamin perlindungan tanpa diskriminasi terhadap anak dan orang tua. Namun demikian, substansi ini menimbulkan tantangan implementatif dalam sistem hukum Indonesia yang masih kuat dipengaruhi oleh nilai keperdataan nasional. RUU KIA secara eksplisit mencantum larangan PHK dalam pasal 5, namun tidak disertai mekanisme penegakan atau sanksi yang tegas, menciptakan kesenjangan hukum yang beresiko dimanfaatkan oleh pemberi kerja atau perusahaan untuk menghindari kewajiban. Lebih jauh, belum adanya skema pembiayaan yang jelas dalam RUU ini, apakah ditanggung oleh negara seperti APBN atau APBD, perusahaan, asuransi sosial, atau kombinasi dari ketiganya. Hal itu menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan undang-undang ini. Praktik di negara lain juga menunjukkan pentingnya kejelasan pembiayaan untuk memastikan keberlangsungan dan keadilan bagi pekerja dan pelaku usaha. Selain itu, isu harmonisasi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam revisinya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam undang-undang ini juga mengemukakan karena terdapat perbedaan mendasar seperti hak cuti melahirkan yang hanya diatur selama 3 bulan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbeda jauh dengan RUU KIA yang mana mengusulkan cuti ibu hingga 6 bulan serta cuti ayah yang sebelumnya belum diakomodasi secara memadai. Hal ini menandakan perbedaan besar antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan RUU KIA. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama terhadap pekerja kontrak atau pekerja waktu tertentu (PKWT) yang selama ini minim perlindungan dalam konteks kehamilan dan kelahiran. Setelah disahkan menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau UU KIA melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, beberapa substansi dalam RUU KIA tetap dipertahankan.
khususnya pada mengenai pentingnya peran ibu dalam 1000 hari pertama kehidupan anak serta pengakuan hak cuti orang tua. Dalam pasal 4 hingga pasal 8 UU-KIA diatur bahwa ibu berhak atas cuti selama 6 bulan dan ayah selama 2 hari penuh dan 25 hari fleksibel. Namun kritik yang sebelumnya muncul tetap menjadi catatan penting, seperti belum adanya sanksi tegas atas larangan PHK, belum jelasnya pihak penanggung biaya cuti, entah itu dari APBN atau APBD, atau perusahaan, atau asuransi sosial, atau kombinasi dari ketiganya, dan tidak diaturnya lembaga pengawasan khusus yang bertanggung jawab dalam implementasi undang-undang tersebut. Masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas anggaran pembiayaan baik dari APBN, APBD atau skema lainnya, serta belum adanya batas maksimal pemanfaatan cuti kerja yang mana dapat berakibat dalam kekacauan pelaksanaan dan ketidakefisienan anggaran. Ketidakpastian atas kecakupan pekerja informal, pekerja rumah tangga, atau pekerja lepas jauh juga menjadi kelemahan signifikan dalam Undang-Undang KIA ini. Sebab mereka justru termasuk kelompok paling rentan dalam seringkali tidak terakomodasi dalam sistem jaminan ketenagakerjaan formal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang KIA telah membawa langkah maju dalam pengakuan peran keluarga dalam mendukung kesejahteraan anak, tetapi pelaksanaannya masih hambat oleh kelemahan normatif, ketidakjelasan teknis, dan minimnya integrasi dalam sistem hukum sektoral lainnya. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang KIA benar-benar efektif diperlukan harmonisasi menyeluruh dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kejelasan skema pembiayaan, penguatan lembaga pengawasan, dan pengaturan turunan yang komprehensif dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Tanpa itu semua semangat perlindungan dalam Undang-Undang KIA berisiko besar tidak tercapai dan justru menimbulkan beban administratif serta kebingungan hukum bagi dunia usaha maupun masyarakat pekerja itu sendiri. Dengan demikian, agar Undang-Undang KIA efektif diberlakukan dan tidak merugikan semua pihak, diperlukan harmonisasi atas peraturan kepastian hukum mengenai sistem pembiayaan serta mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Tanpa hal tersebut, keberadaan UU KIA bisa menjadi beban administratif dan finansial yang sulit dilaksanakan oleh dunia usaha dan berpotensi tidak efektif dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh. Sekian penjelasan pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.